Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat. bersama saya Nando Sandan. Januari. Nah, topik kali ini berjudul Programmer jadi barang langka di Indonesia. Teman-teman penasaran? Langsung saja simak konten kita yang satu ini. Let's go! Di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi, pekerjaan sebagai programmer semakin dibutuhkan. Sayangnya, jumlah talenta programmer di Indonesia disebut kurang mencukupi. Saking sulitnya, Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia, Muhammad Fajrin Rashid, mengatakan Indonesia harus merekrut programmer dari Vietnam, India, dan Australia. Nyari programmer susah. Beberapa bahkan akibatnya harus hire dari India, dari Vietnam, dari Australia, dan beberapa negara lain untuk memenuhi kebutuhan ini, katanya. Meski disebut sulit, padahal banyak kampus yang menyediakan jurusan untuk jadi programmer. Salah satunya adalah Universitas Indonesia. Melansir dari situs resmi Universitas Indonesia, Selasa, 8 November 2022, biaya operasional pendidikan atau uang per semesternya mencapai 10 juta rupiah. Ada juga uang pangkal sebesar 50 juta rupiah yang harus dibayar saat pertama masuk. Di Universitas Diponegoro, biaya kuliah per semester berkisar Rp 500.000 sampai dengan 9.500.000 rupiah. Perbedaan uang semester ini ditentukan dari penghasilan orang tua. Menjadi programmer juga bisa melalui jurusan rekayasa perangkat lunak di Telkom University. Biaya penyelenggaraan pendidikan atau uang semesternya adalah sebesar 9 juta rupiah. Ada biaya UP3 atau uang partisipasi penyelenggaraan pendidikan atau uang pembangunan sebesar 9 juta rupiah. Lalu ada juga SDP 2, sumbangan dana pendidikan pengembangan pendidikan reguler atau uang sumbangan sebesar 9 juta rupiah. Nah, dengan biaya kuliah sebesar itu, lantas berapa gaji programmer? Mengutip Glassdoor, Selasa tanggal 8 bulan 11 tahun 2022, estimasi gaji rata-rata programmer di Indonesia mencapai 6,3 juta per bulan. Namun, ada juga programmer yang bisa menerima gaji hingga 17 juta per bulan, tergantung level dan tunjangan yang didapat. Sementara itu, Salary Explorer mencatat pendapatan rata-rata programmer di Indonesia adalah 12,8 juta per bulan. Gaji terendahnya yaitu 5,8 juta. Sementara tertingginya adalah 20,3 juta. Lalu Indeed memperkirakan gaji rata-rata programmer di Indonesia adalah 7,6 juta per bulan. Estimasi ini berdasarkan laporan yang diperbarui tanggal 6 September 2022. Itulah biaya kuliah dan gaji seorang programmer. Menurut kamu, apakah sepadan antara biaya kuliah dan gaji jadi programmer? Seperti itu beritanya, kita akan langsung react, oke? Nah, tadi kita udah bacakan berita ya, Jan ya, dari Finance Detik ya, Jan, mengenai Yuk. kelangkaan programmer di Indonesia ya, Jan ya. Nah, sebelum kita bergerak membahas kelangkaan programmernya nih, Jan, Hmm. tadi kan di notice tuh beberapa gaji dan berapa budget yang dikeluarkan dalam pendidikan Hmm. untuk programmernya ya, Jan. Menurut Yuk. lo gimana tuh, Jan? Sesuai kah atau Waduh, kalau dibilang sesuai atau enggak, sebenarnya balik lagi ya dengan kebutuhan masing-masing dari personalnya gitu kan. Gaya hidup dan lain-lain itu kan mempengaruhi ya untuk pendapatan. hmm, Cuma kalau untuk beban kerja sih tergantung lagi gitu kan. Apakah dia apa namanya memang sudah senior atau memang level yang masih junior atau mid level. Nah, itu yang juga harus menjadi menjadi apa namanya pertimbangan gitu kan. Nggak bisa kita langsung nembak sesuai atau enggak. Cuma rata-rata memang kalau untuk programmer itu goal pertama angkanya sih memang udah di atas UMR lah.
Kalau untuk DKI UMR 49 atau 47, rata-rata menerima gaji pertama itu untuk yang baru banget gitu ya, nyemplung ya di angka 5.500.000 sampai 5.800.000 ya, Hmm. pertama banget. Cuma kalau untuk yang mid level sampai senior ya tadi tergantung dengan pengalaman dan insting dia sebagai programmer kuat atau enggak, itu kan itu dipertimbangkan Itu dia. perusahaan. Kemampuan ininya ya, teknis dia programmernya kan juga dipertimbangkan juga tuh. Betul, Seberapa banyak betul. yang dia kerjakan. Nah, Betul, tapi betul. ini catatan juga nih bagi teman-teman SMA. Kalau misalnya mau jadi programmer tapi mau jalur formal, ya beginilah catatan yang dikasih ya gitu ya Jan ya. Informal pun bisa gitu, bootcamp bootcamp. Ya lebih mahal ya Jan. Atau gimana Jan? Tergantung ya. Iyalah, mahal dong. Eh, Kadang kan yang ikut bootcamp juga nggak mau digaji segitulah, saya modalnya gede, lebih gede, 2 kali lipat. Masa harus mendapatkan upah yang kecil? Biasanya dia meminta lebih besar lah. Cuma Mm-mm. ya balik lagi kemampuannya kan, yang dinilai, nggak bisa kita pukul rata sebenarnya. Oke oke. Nah itu tadi ya kita udah notice tentang gaji dan apa tadi nih, oh biayanya. Nah topik yang seru nih Jan mengenai kelangkaan programmer di Indonesia nih. Wah, Gimana nih Jan? Lu setuju atau enggak atau ada pendapat lain kah untuk hal ini Jan? setuju atau enggak? Sebenarnya kalau untuk fakta di lapangan ya, fakta di lapangan mungkin enggak ya. Fakta di lapangan sih, sudut Mm-mm. pandang gue ya. Gue nggak Mm-mm. tahu sudut pandang petinggi-petinggi yang lain. Ini kan Iya sudut iya iya, pandang gue sudut pandang. sebagai orang IT, apalagi ditambah anak-anak SMK sekarang pun juga udah pada banyak yang jago-jago ya. Jadi Iya, jangankan eh, SMK Jan. Di gue lihat tuh yang channel YouTube web programming Unpas SMP udah bisa belajar udah Laravel. waduh, Bikin company company profile atau apalah bikin blog gitulah gitulah Jan ya. Gila sakti. nggak? Sakti. Itulah Aduh. yang membuat karena sistem informasi bisa ini ya, bisa mudah di ini ya, dicari gitulah. Kita mana Iyalah, dulu ya Jan ya? Warnet kita sebenarnya iya, lanjut lanjut. susah, kita susah. Kalau dibilang susah sebenarnya nggak susah ya. Balik lagi tadi bahas langka atau nggak langka ya. Mm-mm. Karena gue juga lulusan SMK dulu 2011, jurusannya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Di zaman itu aja dulu orang bilang, wah susah gitu nyari orang IT. Pokoknya orang IT itu langka tahun segitu ya. Cuma dulu kita pun yang bekerja untuk mencari lowongan sebagai orang IT pun susah juga gitu loh. Betul Jadi ada betul. dua supply and demand yang sebenarnya nggak matching ya. Iya, Ya bisa dibilang cocok-cocokan juga gitu kan. benar-benar Nggak setuju gue. semuanya langsung diserap, Betul betul. cocok-cocokan juga. Nah itu yang gua rasain dulu. Uh, untuk menjadi programmer aja mereka pilih-pilih gitu kan. Pilih-pilihnya bukan cuma dari segi keilmuan ya, kadang-kadang bahkan SARA pun mereka Waduh. apa nah, main juga gitu kan dulu. Iya, Gue bersyukurnya dapat orang yang memang dulu kerja pure, ya lu kerja gitu profesional iya, aja, nggak Mas. ada Iya, iya. golongan-golongan yang dibawa, dan itu yang membawa gue ngerasa wah ternyata begini loh kerja jadi programmer, itu baru ngerasa tuh gitu, situ. Terus di sisi lain kalau kita lulus juga kan di perguruan tinggi negeri atau swasta, kita kan bisa lihat sendiri ya. Misalkan di tahun 2020 berapa sih lulusan programmer se-Indonesia gitu kan. Mhm. Salah satu kampus terbesar di Indonesia aja, Gundar deh, ya kan. Itu lulusan programmer aja udah banyak banget gitu kan. Ya kalau emang nggak bisa dibilang lulusan programmer, lulusan orang IT lah. Ya kan? IT-nya, tapi yang untuk berkecimpung dengan jadi programmernya itu kali aja yang kayaknya Iyalah. persentasenya sangat Seben- sedikit menurut gua. Ya sebenarnya tadi sih Bang, balik lagi ya kalau menurut gua, cocok-cocokan lagi ya gitu kan. Kadang-kadang Mhm. kalau kita nyari kerja ya, kadang-kadang perusahaan udah cocok sama kita, terus ketika kita udah mau gabung, kita yang nggak cocok sama perusahaan.
Hmm. Nah, terus balik lagi gitu kan, kadang-kadang kita udah cocok sama perusahaan ini segala macam udah cocok, ternyata perusahaannya yang nggak cocok sama kita. Hmm. Makanya sudut pandang ini tuh sudut pandang dari apa gitu yang belum kita tahu apa kebutuhannya gitu kan. Tapi kalau menurut gue langka atau nggak langka itu eh, sebenarnya kalau diomong di sini kurang etis lah. Cuma gue tahu apa permasalahan di belakang itu gue tahu sih. Namun eh, gambaran dari gue banyak teman-teman gue yang bukan orang IT atau bukan lulusan IT, bukan orang yang memang belajar programming dari nol, Hmm. yang sepengalaman gue dan gue ngerasain banyak banget yang bukan backgroundnya IT berkecimpung di bidang IT. Hmm. Mungkin kalau dari teman-teman gue yang dekat gitu, yang circle-circle gue tuh banyak yang dari lulusan geografi masuk ke IT. IT jadi web dev, terus dari sosiologi masuk ke web dev, terus Hmm. dari apa namanya, dari matematika masuk ke data dan development dan lain-lain tuh banyak sih. Apalagi yang dulu lulusan SMA jadi development, nah itu tuh banyak banget sebenarnya. Mungkin melihat gajinya yang seksi gitu kan. Cuma balik Oh lagi sih, iya. setiap pekerjaan kan punya tanggung jawab ya. Kadang-kadang Iya. mereka kan mungkin bisa lah kalau untuk teknis itu kan diulang-ulang bisa. Tapi kadang-kadang mereka agak lupa untuk masalah etiknya ya, etik dari programming itu seperti apa, terus apa namanya, uh, komunikasinya seperti apa itu kadang-kadang mereka kurang paham, Betul. kadang juga lupa atau seperti apa yang akhirnya jadinya banyak masalah di kemudian hari. Mungkin ini yang harus dipertimbangkan juga sama teman-teman yang memang belajar otodidak ya. Silakan, kita nggak mengarang, memang IT itu banyak banget untuk otodidak, cuma didalami dan memang berkecimpung sama para pakarnya sih itu. Jadi jangan sampai lepas daripada para pakar-pakarnya kita. Tuh, Tapi Jan, menurut gua kayaknya terlalu berlebihan kalau bilang langka sih. Kayaknya kata iyalah, cocok yang lebih tepat itu apa ya? Yang belum sesuai dengan yang pasar belum yang qualified ya. diinginkan, yang qualified gitu. Ya, ini mohon maaf kalau gue salah, correct me if I'm wrong gitu. Kadang silabus kuliah tidak sesuai dengan ada beberapa lah yang tidak mismatch juga kan dengan yang permintaan pasar itu yang jembatannya gitulah, Iya, connect iya. connect connectingnya itu kita juga sering bicara kan ya, jadi kayak tempat kampus Mhm. kita gitu kan. Ini teknologi udah old banget, tapi kenapa ini masih dipertahankan dan pasar udah bergerak lebih jauh untuk menggunakan teknologi lain yang bisa mensustain bisnis perusahaannya itu yang Iya, sangat iya. disayangkan. Jadi mungkin melihat ini, oh mungkin langkahnya di sini. Bisa jadi. Apalagi kan tadi dia bilang kita harus merekrut orang dari Vietnam, dari lain-lain gitu kan. Yang setahu gue, kenapa orang banyak ke Vietnam karena sumber daya dan tenaganya bisa dibayar lebih murah, tuh bahkan bisa seperempat ya gaji di Indonesia gitu kan. Ya makanya kita harus melihat sudut pandangnya apa, lu yang bilang itu apa namanya, Langkahnya. langka, nggak bisa kita pukul rata. Kalau dibilang lulusan IT banyak loh, kita lulusan IT yang nggak bekerja di bidang IT, nggak di bidang programmer, yang memang antara kalian nggak serap atau sebaliknya gitu kan, mereka tidak terserap gitu kan. Betul. Ini yang menjadi catatan gitu, makanya mungkin mainnya bisa lebih jauh ya gitu kan, main ke kampus-kampus kampus kita gitu kan, lain-lain. Ini yang menjadi PR bareng sih gitu kan. Jadi kita nggak ngelihat dari satu sudut pandang atau cuma perkataan yang cuma buat rame-rame doang sebenarnya. Iya, faktor-faktor eksternalnya juga banyak untuk mempengaruhi hal ini gitu maksud gue. Jangan karena tidak sesuai dengan perusahaan langsung dia bilang langka. Menurut gue kayak hmm, wow, wow. Gue tidak menyalahkan itu ya. Mungkin Iya, mungkin karena waktu itu dia juga kondisinya lagi butuh tapi sesuai dengan standar yang diinginkan gitu. iya. Ya Mungkin standarnya sudah. terlalu tinggi kan. Jadinya Mm-mm. ya ada yang qualified deh gitu kan. Iya.
Sebenarnya juga kita mungkin untuk lulusan yang di bawah tahun 2019 kali ya, di bawah 2019 2018 lulusan SMK RTL atau jurusan ilmu komputer lainnya, mungkin merasakan tuh dampak teknologi itu waktu itu masih belum terlalu besar. Oke. Ya, belum sebesar sekarang, belum seramai sekarang. Hmm. Eh, Banyak apa ya, bisa dibilang banyak jalan terjalnya gitu loh dulu. Iya. Kalau 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 sekarang kan kerasanya lebih, wah ini gampang, oh ini gampang, ini gampang, jalannya udah ada. Cuma Setuju. untuk lulusan yang 2018, kayaknya sekitar 2018 ke bawah lah, itu masih banyak banget loh dulu kita yang benar-benar susah gitu untuk nyari pekerjaan di bidang kayak gini gitu. Dan Benar-benar. kadang-kadang pun saking susahnya juga perusahaan nyari, akhirnya ya udah rekrut aja, rekrut aja, rekrut aja. Hmm. Rekrutnya pun mereka pun apa ada pelatihannya sendiri dan lain-lain untuk memperkuat keilmuan di Perusahaannya. bidang Betul betul. programmingnya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau dibilang langka, sebenarnya kalau untuk sekarang udah nggak langka ya, apalagi Pak Jokowi kan salah satu bapak yang menjadi pionir digital kita juga kan, makanya jadi rame kayak gini. Betul. Dicanangkannya 2014 2015 pun baru rame pun, sebenarnya kalau menurut gue tuh ramenya itu setelah COVID atau sebelum COVID lah, menjelang masuk COVID tuh udah mulai rame tuh, pas COVID tuh meledak gitu. Hmm. Apalagi kan kebutuhan digital pas COVID itu tinggi banget kan. Oh iya. Nah, baru tuh mungkin baru naiknya di situ, dan apa yang dicita-citakan sama Pak Jokowi baru terrealisasikan gitu. Dari Hmm. 2015 baru terrealisasikan 2020. Nah, itu yang menurut gue kalau dibilang angka nggak tepat sih. Supply and demand aja sih Supply menurut demand. gue. Iya iya iya. Supply and demand kan ada qualified-nya kan. Gimana qualified-nya gitu loh. Hmm. Kasih tahu dong qualified-nya gitu. Jangan kita cuma lempar isu aja. Betul betul. Kalau isunya terlalu tinggi kan, kalau qualified itu terlalu tinggi kan, ya sudah pasti langka semua. minta minta programmer speknya Elon Musk. Ya langka Aduh. dong. Waduh. Ente kadang-kadang ente. Kita minta programmer gajinya yang 2.500.000, 1.500.000, ya nggak ada dong. Ya, modalnya kan beli komputer mahal ya. Komputer, internet. Iya 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 iya. Ya gitulah ya Jan ya. Keluh kesah tentang berita ini ya. Semoga bisa menjawab ya teman-teman ya tentang makna langkanya itu sendiri sih. Ini kan menurut kita ya. Siapa tahu nih. Sebenarnya gue juga membuka diskusi teman-teman nanti di kolom komentar untuk masalah untuk membicarakan hal ini gitu atau Hmm. kayaknya statement kita nggak sesuai deh atau statement kita sesuai kasih penjelasannya bisa gitu biar kita bisa berargumen sehat aja untuk masalah Hmm. kelangkaan programmer ini gitu karena entahlah dari gua awal kuliah sampai gua lulus sampai kerja selalu bergulir langka programmer ini kan masalah ya gitulah gitu tapi ya ya semoga ini bisa membuka pandangan juga teman-teman tentang hal ini gitu sih Jan ya. Hmm. Betul, betul. Ya oke lah. Seru 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 banyak banyak ininya perdebatannya tentang langka ini. Isu dari 2010 Udah berapa ya Jan? lah, kalau gua mah dari Iya 2010 2010 ya. 2011 sampai sekarang masih aja begini ya, nggak berubah berubah. Ya kan, orang kan makin banyak ya, ya kan. Iya Kalau iya dibilang langka, langkanya di mana gitu. iya 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 iya. Ya emang gimana ya IT lagi seksi banget ya Jan ya. Seksi banget sih, Seksi banget apalagi sih. menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. Iya gitu loh. Masih banyak yang bisa ya beda ya sama Singapura ya kan udah tertata baik kita kan bisa membereskan banyak hal Ya dengan IT sebenarnya, ini gitu. sebenarnya IT kita masih simpel sebenarnya, digitalisasi ya, Mm. belum sampai ke sistemisasi atau Betul betul. automatisasi. Itu Wah, mungkin itu next step sih. sebag- sebagian udah, cuma masih jauh lah untuk menuju ke sana. Digitalisasi ini lebih penting sih, karena harus meratakan dulu Iya, dan ditingkatkan dulu kualitas sumber daya manusia.
Kalau Iya. tadi balik lagi, kalau dibilang programmer langka, ya kalau kita ibaratkan emas 1 karat sampai 24 karat gitu. Ya semuanya emas gitu. Ibaratkan semuanya programmer. Sekarang lu mau nyari programmer yang berapa karat gitu. Kualifikasinya mau berapa karat. Kalau lu 10 karat. carinya di karat yang 23 karat, ya langka lah. Apalagi nyari yang 24 karat gitu kan. Tapi kalau yang nyari karatnya 8 karat, 10 karat gitu kan. Ya mungkin banyak gitu. Kayak tadi supply and demand-nya itu dilihat gitu, sudut pandang supply and demand-nya. Dan akhirnya gue ngerti Jan, kenapa bootcamp-bootcamp IT ini muncul. Sebenarnya untuk mengkoneksikan si gap ilmunya itu kan antara pasar dengan Iya, buat di ini, buat apa? Dipoles biar tadi yang 1 karat dipoles jadi kayak 10 10 karat karat gitu kan. gitu. Nah, sisanya menuju ke dua tiganya nanti di tempat kerja. Iya, Nanti kalian teruji lah. Nah, kita nggak bisa cerita. Kalian harus coba dulu gitu. Sangat seru, sangat seru. buat Mantap. percepatan lah bootcamp. Ya, bootcamp itu percepatan ilmunya gitu. Tapi kalau untuk soft skillnya emang lu harus coba di tempat kerjanya gitu. Ya, betul betul. Politik-politik kantornya, Drama kantor ya. drama kantornya, ya begitulah ya. Ada lagi lah itu bagian tersendiri nanti kita buat episodenya. Kita berhenti sampai sini dulu aja ya Jan ya. Ada yang mau tambahin lagi? Oke, udah. Udah ya. Nanti makin emosi Januari kalau bahas Aduh, aduh, angka. aduh. Angka Kok lah saya yang angka. emosi kan bapak yang emosi dulu. Bingung ah. Ya udahlah. Aduh, Thank you ya teman-teman udah mau mendengarkan kelangkaan kami. aduh. Jangan lupa untuk subscribe konten kita biar kita merasakan AdSense AdSense YouTube biar bisa Uang, menjadi uang, kaya uang. uang biar makin banyak pencerahan-pencerahan buat Wow. programmer-programmer tersesat tentang langkanya programmer ini. Waduh, Waduh, jangan lupa langkanya share. BBM. Oh, udah. Maafin Januari ya Pak, Bu, teman-teman. Emang Januari. Jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa kasih like. Udah itu aja ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye Bye, bye. bye. Tiga, dua, satu, cut.